Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Arman Saputra dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Saya dari UPBJJ Palembang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di video ini kita buka dulu tugasnya. Di sini kita akan mengerjakan atau menjelaskan dari program yang ada di tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke teman-teman, di tugas kedua ini kita diminta membuat program sederhana yang menggunakan operator statement if. Sini teman-teman, pakai if nih. If itu yang ini, nanti saya jelaskannya. Oke, di sini pada sebuah perusahaan dengan tiga. Oke, kita diminta membuat sebuah apa ya, dengan tiga golongan karyawan. Oke, membuat program dengan tiga golongan. Ada golongan A, B, C, D. A, B, C ya, di golongan B, C. Ini golongan kita cek dulu. Ini muatannya gaji golongan. Ini ya golongan karyawan A, B, C. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan keuntungan sebanyak berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji 30%. Di sini ya teman-teman. Kalau kan soal gajinya 30% nih. Gaji pokok 30%. Oke, ya gaji. Jika kalian lembur 2 jam 32%. Lembur mana? Nah ini. Gaji lembur 2 jam gini, terus 3 jam dan ini 4 jam. Ini program ntar tampilnya kayak gini ya, teman-teman. Oke. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Di sini kita diminta nanti programnya di input itu misalnya seperti ini. Saya sudah coba deh. Masukkan golongan karyawan. Terus jam lembur terus hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya penjelasan dari program yang saya buat. Di sini gaji, di sini kita dimulai dari file projectnya, saya namain gaji karyawan Arman. Terus file Javanya F, ini bagian kelasnya. Nih, ini bagian kelasnya gaji karyawan, saya namain. Oke teman-teman, dimulai dari bagian sini, di bagian info Java util scanner. Di bagian ini tuh kita menggunakan scanner yang fungsi scanner ini untuk menerima inputan dari pengguna melalui keyboard. Nanti maksudnya pengguna itu saya dari sini ya teman-teman. Nah nanti kita bagian sini buat bisa digunain maksudnya tuh. Sekarang publikas, di bagian publikasinya teman-teman. Publikas main. Oh batas ini publikas ya, bagian publikas dulu ya. Di bagian publikas ini merupakan kelas utama yang kita gunakan buat menjalankan program Java. Ini kelas utamanya ya teman-teman. Terus ada penjelasan method main di bagian publik. Ini public static void main ini ya teman-teman. Nah untuk bagian ini tuh sebuah metode main yang merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program kita jalankan. Oke. Sekarang lanjut ke bagian sini, string golongan, terus int label gaji pajak. Oke, bagian sini ya teman-teman. Nah, untuk di bagian string golongan ini, di bagian variabel ini tuh digunakan buat menyimpan data pada program. Variabel golongan bertipe string ini teman-teman, ini tuh kita gunakan buat menyimpan golongan karyawan.
Nah, untuk kalau integer ini lembur menggunakan integer, dia ini buat menyimpan jumlah atau jumlah jam lembur karyawan. Oke, terus di sini sedangkan gaji pokok ini ya, gaji pokok, gaji lembur, terus total gaji ini menggunakan tipe data double ini ya, karena ini berisi angka desimal teman-teman. Oke, terus sistem outprint, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Oke teman-teman, sekarang lanjut di bagian sini ya. Sistem outprint, masukkan golongan karyawan A, B, C. Golongan input next line. Nah, di bagian ini tuh teman-teman, ini tuh suatu perintah yang ada di sini nih, seperti masuk golongan karyawan. Jadi di bagian program ini nanti mereka ini meminta ke si penginput gitu, atau si pengguna untuk memasukkan golongan karyawan apa gitu, menggunakan perintah yang tadi, sistem outprint tadi. Ntar tuh si user atau si pengguna masukkan misalnya B, golongan B, dimasukin tuh B. Terus ditanya lagi, masukkan jam lembur. Nah, di bagian sini teman-teman, masukkan jam lembur input next intake. Oke, yang ini tadi itu ya, kita ulang lagi ya teman-teman. Nah, bagian sistem outprint ini tuh suatu perintah buat nampilin teks ke layar tanpa pindah ke baris baru, yang kayak gini tadi contohnya tuh ya teman-teman. Nah, ini tadi ketika kita bikin perintah seperti ini tadi, ditambah ini, terus masuk seperti ini, tampilannya kayak gini. Sekarang bagian input next ya. Kenapa kita setelah mengasih perintah sistem outprint ini masuk ke ini, terus ditambah golongan input next line. Jadi teman-teman, perintah input next line ini tadi kita gunakan buat membaca input teks yang diketik pengguna melalui keyboard. Jadi kalau udah diketik nanti terus maka muncul kayak gitu. Jadi ditambahin ini ya, input next line. Oke. Jadi untuk kesimpulannya di bagian ini itu teman-teman, kita gunakan buat meminta dan menyimpan data golongan karyawan yang nantinya dipakai gitu dalam menggunakan percabangan if ini. Oke, sekarang lanjut ke menentukan gaji pokok ya. Oke teman-teman, lanjut di bagian sini, yaitu menentukan gaji pokok. Nah, kita di sini menggunakan if. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Percabangan if ini kita gunakan buat menentukan gaji pokok berdasarkan golongan karyawan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya sebesar 5 juta. Nih teman-teman, jika golongan A. Nah, dan jika golongan B, maka gajinya 6.500.000 rupiah. Terus tuh else if golongan C. Kalau golongan C itu 9.500.000 rupiah. Nah, untuk bagian perintah ini teman-teman, close ini tuh sebuah metode equalization share apa ini digunakan supaya program tetap dapat membaca huruf besar maupun huruf kecil. Jadi intinya tuh teman-teman, guna dari
program guna metode yang ini itu suatu metode gunanya ini buat ketika di sini nanti kita mengetikkan B, entah itu B besar atau B kecil, biar tidak error. Misalnya andainya nggak ada gini, nanti error, harus sama persis. Misalnya B golongan B harus huruf besar gitu. Gunanya situ teman-teman. Jadi kalau pakai huruf kecil nggak apa-apa gitu. Nomor 1. Sekarang bagian ini ya. Ini udah, gaji pokok udah, ini sistem buat golongan tidak valid. Ini kalau golongannya nggak valid, menghitung gaji lembur. Jam lembur. Oke, sekarang bagian sini teman-teman. If jam lembur 91. Nah, untuk percabangan if berikutnya ini kita gunakan untuk menentukan persentase gaji lembur berdasarkan jumlah jam lemburnya. Ini untuk perhitungannya teman-teman. Misalnya gaji lembur, gaji pokok 30 gini. Nah, operator perkalian nanti kita gunakan buat menghitung gaji lembur berdasarkan persentase dari gaji pokok itu. Jadi gaji pokok kan udah deh. Gaji pokoknya ini kan. Nah, terus di sini kan gaji pokok ditambahin tuh sama ini. Jadi total gajinya tuh nanti total gaji tuh gaji pokok ditambah gaji lembur gitu. Pada bagian ini teman-teman, program kita ini nanti menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur buat mendapatkan total penghasilan karyawan. Seperti ini teman-teman. Sesuai yang ada pada tugas 2 ya. Diminta untuk itu. Nah, nanti di bagian ini tuh gaji pokok 30, 34, 36 dan ini jam lembur yang ada di tugas tadi ya teman-teman. Coba kita lihat dulu di tugasnya. Nah, di bagian sini teman-teman ada nih 32% gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi gaji pokok udah ditulis, terus nanti ditambah ini biar hasilnya nanti. Nah, sekarang di sini menghitung total gaji. Gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke. Sekarang di outputnya ya, buat keluarannya ya teman-teman. Sistem outprint data gaji karyawan. Oke. Di bagian ini dulu ya, kita bahas lagi teman-teman. Sistem outprint. Bagian ini tuh digunakan buat menampilkan hasil penghitungan program ke layar. Jadi setelah nanti kita diminta masukkan golongan karyawan, misalnya B atau iya B, habis itu masukkan jam lembur, habis dimasukin, nah hasilnya kayak gini. Nah, perintah ini tuh buat nampilin ini teman-teman. Gaji lembur, gaji pokok ditambah gitu. Oke, sekarang kita coba jalanin lagi ya teman-teman programnya. Di sini kita run dulu filenya. Nah, di sini kan ditanya sesuai kayak di perintah di sini tadi. Masukkan golongan karyawan. Nah, golongan misalnya kita masukkan golongan C. Salah. Masukkan golongan C. Nah, terus ditanya sama seperti ini. Gaji pokok. Bentar. Di sini kan kita tadi masukkan golongan karyawan perintahnya. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Ketika kita run, masukkan golongan karyawan ditanya. Kenapa ini bisa huruf kecil? Padahal di sini huruf besar. Ya karena di sini tadi sudah ada next line tadi ya teman-teman. Oh, bukan metode. Ada metode tadi, pakai metode tadi ya. Ada tadi metode di bagian mana tadi, saya lupa.
gunanya itu tadi teman-teman. Jadi kalau ini tadi nggak pakai metode tadi nggak bisa. Sekarang masukkan jam lemburnya misalnya, jadi jadi di sini jam lemburnya tadi kan ada 5 tuh, gaji pokok jam lemburnya 5 4. Nah misalnya kita tambahkan jam lemburnya 4 misalnya, terus di enter. Nah maka outputnya akan menghasilkan data gaji karyawan seperti ini teman-teman. Nih 1.200.000. Oke, sekarang coba kita run lagi. Masukkan golongan karyawan. Tadi C, kita coba B ya teman-teman. Nah jam lembur, misalnya jam lemburnya ini 1. Tuh total gaji 8.450.000. Tuh jadi total gajinya 8.450.000 teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Berarti dengan berjalannya program kita berhasil berarti teman-teman. Data gaji dan sudah sepertinya ada. Baiklah teman-teman, sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai program dari tugas 2 yang telah kita buat di sini. Oke teman-teman, ini programnya berhasil, udah berjalan. Saya akhiri ya teman-teman. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang jelas mengenai program yang dibuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.